Kalian itu maunya harganya mahal terus. Susah, Non. Jualnya susah. Lihat, 2 mobil yang kalian embat kemarin aja belum laku-laku. Lagi banyak operasi. Ya udahlah, Mbah. Kita cari pembeli yang lain aja. Lagian siapa juga yang butuh-butuh amat sama situ. Sorry ya. Jangan ngambek. Jangan ngambek ya. Baru diledekin begitu udah ngambek. Orang-orang seperti kalian itu mesti dijagain. Kalian ahlinya. Udah deh, nggak usah pakai nyanjung-nyanjung segala. Ntar buntut-buntutnya minta harganya murah. Pokoknya mulai sekarang kita mau harganya dinaikin. Iya. Oke. Aku ambil mobil ini, ya. Kita kejar-kejar, tapi mereka selalu lolos. Kalian lihat di koran. Penipuan-penipuan selalu dilakukan oleh 2 cewek itu, tapi nggak pernah ketangkap. Mereka udah ngacak-ngacak daerah kita. Sialan! Abis mereka selalu berubah penampilan dan identitas, Bos. Lihat saja foto-foto ini, Bos. Sebetulnya siapa sih buruan kita, Bos? Betul, Bos. Kita sendiri juga bingung. Sebenarnya siapa sih yang kita cari, Bos? Mereka 2 wanita yang cerdik dan licin bagaikan belut. Ini asli kan? Asli lah. Kita kan udah sering transaksi, Max. Awas kalau nggak asli. Aduh, Om Max ini gimana sih? Nggak kenal kita aja. Masa kayak gitu aja pakai nanya-nanya segala sih? Waspada boleh dong. Uangnya. Uang asli kan? Kamu periksa saja sendiri. Ayo kita pulang. Ayo. Oke. Tinggal dulu ya. Oke. Bye. Mama udah tutup kopernya kan? Ya, pakai uang palsu. Berliannya juga udah kamu ambil lagi kan? Sip deh pokoknya. Udah kita berangkat. Tapi aku nggak mau mereka sampai ditangkap polisi. Aku mau kalian yang menangkap mereka lebih dulu. Iya, Bos. Iya, Bos. Aku mau balas dendam. Mereka enak saja kalau cuma sekedar di penjara. Aku mau mereka mati di tanganku. Sekarang kalian cari mereka dan tangkap mereka, bawa ke sini. Cepat dari! Rudi mah. Mawar, udah deh. Mama bilang kamu jangan ketemu sama dia lagi. Dia kan wartawan. Ma, please dong. Cuma sebentar aja. Bang. Lewatin Vespa itu ya. Ya, stop. Mawar, jangan. Rudi. Mawar. Ma, dia nggak akan tahu kita kok. Ya, kita nggak akan ketahuan. Kemana aja. Mawar. Juliet, hanya ini yang bisa kuberikan untukmu.
Miskin amat sih lo, Romeo. Dasar wartawan kere. Sekarang memang masih kere, tapi 5 tahun lagi gua bakal ngetop. Kalau gua bisa membongkar kasus penipu ajaib itu, gua bakal naik pangkat jadi redaktur. Gaji gua bakal naik. Lo yakin bisa nangkep mereka? Jangan salah. 2 penipu cewek itu pinter-pinter loh. Polisi aja nggak bisa nangkep. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Gue merasa udah hampir bisa ngenalin mereka. Tadi siang aja, gue baru meliput penipuan di mall. Kayaknya 2 cewek itu lagi. Emangnya di kota ini nggak ada penipu lain apa? Pasti mereka. Caranya khas. Korbannya dipacarin dulu. Habis deket, ditipu. Habis duitnya, mobilnya juga lewat. Yang bikin gue bingung, apa mereka kakak adik, apa berteman, apa ibu anak. Tapi masa ibu dan anak tukang tipu? Wah. Pasti mereka udah kaya raya dong. Udah lebih 5 tahun ini nipu terus, nggak pernah terungkap. Gue heran duitnya buat apaan ya? Hati saya lega kalau sudah bertemu dengan anak-anak yatim ini, Pak Ustadz. Ya, mereka juga sudah kangen sama ibu. Sudah 2 minggu ini loh, ibu nggak nengok mereka. Saya sibuk bisnis, Pak Ustadz. Oh ya, ini ada uang untuk beasiswa anak-anak yatim ini dan juga biaya sehari-hari. Alhamdulillah. Semoga ibu selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran usaha. Amin. Hanya ibu yang rutin menjadi donatur pesantren anak-anak yatim ini. Selalu memberikan dalam jumlah yang sangat besar. Dan banyak sekali anak-anak yatim yang tertolong, Bu. Ibu baik sekali. Ya, bagi-bagi rezeki, Pak Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi ibu. Amin. Ayo pulang. Ngapain kamu di sini? Ayo pulang. Tapi Pak, aku kan diajak sama teman-teman aku. Masa party sekali-sekali nggak boleh sih? Aku nggak mau tahu. Mau party atau mau apa? Kamu tahu ini tempat-tempat apa, hah? Sebab... Cut. Ricky, please Ricky, konsentrasi dong. Udah 5 tik kamu ini, you know. Sorry bos, hari ini aku benar-benar nggak mood, oke? Gimana kalau kita lanjutin besok aja? Enggak. Kita kejar tayang. Besok itu udah hari terakhir. Nggak bisa lagi. Ya kalau cuacanya bagus, kalau hujan gimana? Bos, dengar bos. Kalaupun dipaksakan ini malam, saya nggak bisa. Saya lagi nggak mood. Bang! Gila, kumat lagi dia. Kamu kehilangan masa remaja kamu dengan sia-sia. Mah, lihat deh, Bang. Tenan baru, Mah. Yang main Ricky Parera. Jadi papa tidak mau kehilangan kamu. Itu loh, bintang film favoritnya Mawar. Dan kamu harus mempunyai calon suami yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Itu semua bukan kamu yang dapat. Tapi harus papa yang cari. Tolong dengar apa yang papa inginkan. Dan kamu jangan kecewakan papa. Karena papa sangat sayang sama kamu. Kamu yang melakukannya, Ricky. Siapa lagi? Jadi kamu gak mau bertanggung jawab atas bayi ini? Lu gak bakal bisa dapetin gue, Mendingan lo gugurin tuh kandungan, gugurin! Enggak, aku gak mau. Oke, kalau gitu kita putus! Ricky, ini anakmu, Ricky. Ini anakmu. Ricky. Memperhatikan, menimbang, memutuskan 8 tahun hukuman penjara kepada Nona Mawar Merah yang telah terbukti dengan sah membunuh saudara Muskil bin Karta. Kamu penyebabnya, Ricky. Kamu yang menyuruh mereka. Jika aku tidak sengaja membunuhnya. Kamu juga harus bertanggung jawab atas kehamilanku, Ricky. Mawar, aku tidak melakukan apa-apa, tau gak? Aku gak terlibat! Ini anakmu, Ricky, darah daging kamu. Bohong! Dia bukan anak aku! Mana buktinya? Pengawal, bawa. Kamu jahat, Ricky. Kamu jahat. Kalau nanti papa dapat menemukan. Mah! Kok malah bengong sih?
yang papa anggap Kirain nonton. dengan almarhum mama kamu. Mama kok dimatiin? Lagi seru filmnya. Mawar, orang kayak gitu tuh nggak pantas diidolain. Emangnya Mama kenal apa siapa dia? Katanya mau cari makan. Yuk. Mama. Mawar sering perhatiin Mama. Baru sekarang Mawar protes sama Mama. Kenapa sih, Ma? Setiap tayangan yang dimainin sama Ricky Parera selalu Mama marah-marah. Kenapa? Mawar, Mama nggak suka sama dia. Mama sebel. Abis dia selalu jadi orang yang munafik. Mama benci sama dia. Ya tapi kan itu cuman peran, Ma. Gitu aja marah. Ini juga TV-TV-nya Mama. Ya urusannya Mama dong. Mau dimatiin atau enggak? Dasar Mama egois. Lihat aja. Pokoknya besok Mawar mau beli TV sendiri. Ayo cari makan. Ayo. Wah, nggak bisa. Kemarin bisa. Coba lagi. Ayo gimana tangannya kalau mau nyopet? Tuh bisa. Udah. Jangan diajarin gituan. Ntar kalau gedenya dia jadi copet beneran gimana? Bagus dong, jadi dia punya keahlian. Nggak bisa. Anakku nggak boleh jadi copet. Dia harus jadi wanita baik-baik. Cukup aku aja yang terjebak di sini. Jangan menghalangi bakat yang terpendam. Anak lo kecil-kecil gini udah lincah, udah kelihatan bakatnya. Ma, kapan kita keluar dari sini, Ma? Gak salah, Tante. 50.000. Iya, Tante. Kan biasanya cuma gope. Iya, itu 50.000. Tante kasih kalian, tapi dengan satu syarat ya. Kalian harus belajar yang rajin, jadi orang yang pintar. Kalau saya pintar, Tante mau ngasih uang. Iya, Tante akan kasih kalian uang lebih. Tante akan datang ke sini cari kalian. Tapi kalian harus jadi orang yang sukses, jangan seperti Tante ya. Loh, kenapa? Kita kan pengen jadi orang kaya seperti Tante. Kalian mau nggak sekolah di pesantren? Tante yang biayain semuanya. Jalanan itu nggak baik buat kalian. Kalian harus mendapatkan pendidikan agama dari kecil. Mau, Tante, mau. Ya udah, kalau gitu kalian Tante jemput besok ya. Iya, Tante. Makasih. Mawar Putih beruntung ya, Mah. Meskipun sempat di penjara, tapi Mawar nggak seperti mereka. Mama menyesali masa kecil kamu. Mama memberi kamu nama Mawar Putih karena Mama berharap kehidupan kamu jauh lebih baik daripada sekarang. Kita menipu di sana-sini. Mama pingin kamu jadi wanita baik-baik. Mawar happy begini kok, Mah. Terima kasih, Bang. Makasih ya. Sekali-sekali makan di pinggir jalan nggak apa-apa dong, Bang. Lagian di sini makanannya terkenal enak banget. Banyak artis dan anak pejabat yang makan di sini. Abang makan apa? Terserah. Bang mau makan udah goreng atau? Ricky, Mah. Ricky. Apa aja? Mama. Itu loh bintang film yang top itu. Masa Mama lupa sih? Mama tiba-tiba panas sama kamu. Kita pulang yuk. Ma. Abi. Ma. Mama. Ricky, minta tangan dong. Saya dong, Bang Riki. Melihat deh, Mawar dapat tantangannya Mas Ricky.
Mawar, kita cari restoran yang lain aja yuk. Mah. Mawar ngambil dompetnya Mas Riki. Mawar, gila kamu. Iya, Mama. Bilang aja kalau Mama juga ngefans kan sama Mas Riki, ya kan? Mawar, Mama tuh nggak selera sama tampang kayak dia. Udah deh, kita pergi aja. Ah, Mama. Tapi kan Mawar ingin lihat isi dompetnya Mas Riki. Nggak boleh. Ini Mama yang pegang. Mau Mama bakar langsung. Bohong. Bilang aja. Mama pengen cari tahu alamatnya kan. Terus diam-diam Mama mau datang ke rumahnya. Ya kan? Ayo kita pergi. Kali ini gak salah lagi. Apa betul mereka orangnya? Kalau sampai salah, kita bisa digampar sama bos. Udah, ikutin aja. Jangan keburu diculik. Kita awasin terus. Riki itu papamu, nak. Papamu yang gak mau bertanggung jawab. Hingga kita jadi begini. Papamu yang... Jangan dekati dia lagi, nak. Saya harap Pak Ustadz mau menerima mereka. Mereka ini anak-anak jalanan. Kasihan kalau mereka harus hidup di jalanan terus, Pak Ustadz. Saya makin terharu, Bu. Ibu sudah banyak sekali memasukkan anak-anak jalanan ini kemari. Semua Ibu biayai dan Ibu penuhi kebutuhannya. Nggak heran, Ibu makin banyak rezeki dan nggak pernah kekurangan. Saya hanya berharap Allah mau mengampuni dosa-dosa saya yang banyak dengan cara saya berbuat kebaikan, Pak Ustadz. Dan juga saya ingin anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Jangan sampai terjerumus menjadi orang-orang yang berdosa, Pak Ustadz. Amin. Ibu wanita yang sangat mulia. Anak-anak ini akan selalu mendoakan Ibu. Kalian yang betah ya tinggal di sini. Iya, Bu. Belajar agama dengan baik. Iya, Dengerin apa kata-kata Pak Ustadz. Iya, Bu. Pak Ustadz, saya titip mereka. Mereka anak-anak saya juga, Pak Ustadz. Insya Allah. Ibu pamit dulu. Terima kasih ya, Bu. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mawar! Mawar! Kita udah nggak bisa tinggal di sini. Ada yang ngawasin kita. Iya, tapi siapa, Ma? Udah, ayo ikut aja. Ayo, Ma, cepet jalan, Ma, cepet.
Ya. Bos, buruan kita kabur, bos. Karena aku udah bilang, kali ini jangan sampai lolos. Ayo kejar terus. Tapi mobil kita, bos, mogok, bos. Hah? Aku penggal kepala kalian nanti. Ah, jangan, bos. Gimana dong? Kita mau dipenggal sama bos. Jangan-jangan mereka polisi, Mawar. Nggak mungkin polisi tahu kita, Mah. Kamu jangan sembarangan, Mawar. Kamu nggak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil. Mama nggak mau ketangkep lagi untuk kedua kalinya. Mama nggak mau masuk penjara lagi. Cukup sekali aja. Mama ingin bebas selamanya. Loh, buktinya selama ini kita nggak pernah ketangkep kan? Tapi bukan berarti kita nggak bisa ketangkep, kan? Tapi apa benar mereka itu polisi, Mah? Jangan-jangan mereka cuma cowok iseng yang mau naksir kita lagi, Mah? Mawar, kamu jangan bercanda. Kita ini penjahat. Memang yang ngejar kita itu petugas kelurahan. Ya pasti polisi lah. Iya, terus sekarang kita kemana? Mama tahu tempat yang aman. Tante, jadi mereka anak-anak yatim piatu yang tante santunin? Iya, mereka adik-adik kamu. Kamu harus sayang sama mereka ya. Alhamdulillah. Tumben ibu datang sama siapa ya, Bu ya? Ini keponakan saya, Pak Ustadz. Baru datang dari Australia. Ayo kenalin, Pak Ustadz. Hai Ustadz, how are you? Nice to meet you. Oh, fine. Alhamdulillah. Ayo, mari. Silakan. Ayo. Ya, beginilah tempatnya. Sangat sederhana. Mudah-mudahan ibu dan keponakan ibu ini bisa betah tinggal di sini. Iya, Pak Ustadz. Sebenarnya sih belum layak ya kalau dibilang pesantren. Tapi lebih pantas disebut panti asuhan anak-anak yatim. Iya. Silakan. Terima kasih, Pak Ustadz. Thank you. Oh, iya. Ma, kita mau tinggal di sini. Gila, Ma yang bener aja. Dijagain Ustadz lagi. Duh, Ma, Mawar gak akan betah tinggal di sini, Ma. Mawar, ini cuma untuk sementara aja. Pikir-pikir kayaknya yang ngejar-ngejar kita tadi itu gerombolannya Max deh. Dia masih dendam sama kita. Max, tapi kan Ma, Max itu kan di penjara, udah di penjara. Mawar, orang kayak gitu gampang keluarnya dari penjara. Sebentar juga dia keluar. Nah, dia juga masih mengincar kita selama ini. Selama kita masih keliaran, kita nggak akan pernah aman. Jadi untuk sementara kita tinggal di sini, Mawar. Pak Ustadz juga sudah memberikan kamar gratis untuk kita selama yang kita mau. Untung Mama itu donatur di sini. Jadi Pak Ustadz menerima kita dengan baik. Nanti kalau keadaan sudah aman, baru kita pergi. Tapi bener ya, Ma, kita nggak lama-lama di sini. Soalnya Mawar pasti bete banget, Ma, bete. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dan keponakan ibu ini kan sementara mau tinggal di sini. Jadi sebaiknya bisa memberikan contoh sama anak-anak yatim di sini. Nah, ini saya bawakan beberapa baju muslim dan jilbab. Mudah-mudahan cocok. Tapi anak-anak itu juga kan nggak pakai jilbab, Pak Ustadz. Oh, ya namanya juga mereka masih anak-anak. Lagi pula kan mereka dari anak-anak jalanan. Nah, kita inilah yang dewasa, yang bisa memberikan contoh sama mereka. Silakan. Oh iya Pak Ustadz. Syukur-syukur dipakai terus, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ma, kok diterima sih bajunya? Terus Mama mesti bilang apa? Mama tolak. Terus Mama bilang sama dia kalau kita ini tukang tipu, nggak bisa pakai baju seperti ini. Mawar, ini cuma
cuma untuk penyamaran aja. Mama pikir kalau kita pakai baju seperti ini, musuh dan juga polisi nggak bisa menemukan kita dan mengenali kita, iya kan? Iya juga ya, Ma ya. Yaudah sekarang dan kita coba aja bajunya. Udah. Ih. Mama aneh banget sih, Ma. Kamu juga aneh. Iya nih, sebut deh. Panas, Ma. Untuk sementara aja. Yuk kita coba yang lain yuk. Anak-anak, ajak ibu ikut sholat di musola berjamaah ya. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Bu, Pak Ustadz suruh ibu sama tante untuk sholat jamaah di musola. Iya, ditunggu aja. Yuk. Tuh kan, Ma. Mawar bilang juga apa? Kita disuruh sholat. Ih, kita kan udah lama nggak ngelakuin itu, Ma. Udah deh, ikutin aja daripada mereka curiga. Ya, yuk, ayo. Gue udah nggak tahan lagi. Sekarang saatnya gue harus ketemu Ricky, bintang film idola gue. Nona? Kemana jilbabnya? Kok nggak dipakai? Ada di dalam tas, Pak Ustadz. Nggak kepengen ya belajar memakai tutup aurat? Iya, saya pakai. Tuh kan, jadi tambah lebih cantik. Dipakai aja. Iya. Ya udah, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawar? Mawar! 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 Kenapa, Bu? Apa keponakan ibu pergi nggak pamit? Enggak, Pak Ustadz. Saya cuma khawatir aja. Dia kan baru pulang dari Australia. Jadi belum tahu jalan, takut nyasar. Insya Allah nggak ada apa-apa. Allah pasti menjaganya. Ya Allah, tolong jaga anakku ya Allah. Ini pasti rumahnya Mas Ricky. Bang Ricky, Maaf ya, saya harus buru-buru syuting ya. Oke? Oke, maaf ya. Nanti aja ya. Oke? Yo, mari. Misi dong, misi. Mas Ricky, Mas, masih inget aku nggak? Siapa ya? Aduh, itu loh yang waktu di warung. Nih, lihat nih. Waktu itu kan aku sempat mendatangkan Mas Ricky di baju aku. Masa lupa sih? Oh iya, saya ingat. Yang malam itu kan, yang pas dompet saya kecopetan. Kenapa, Mas? Enggak kenapa-napa. Kalau saya perhatiin wajah kamu mirip dengan seorang wanita yang dulu saya pernah kenal. Oh ya? Maaf, Pak Riki, mobil jemputan untuk syuting sudah siap.
Silakan Pak. Maaf, saya harus syuting ya. Gue harus ikutin. Bagi misalnya sekarang di dalam peran saya Vanessa. Untuk peran yang saya bawakan sekarang ini, jujur saja, benar-benar saya sangat menyukai peran ini. Kenapa? Halo Mas Riki. Kamu datang ke sini? Sorry, tadi aku diam-diam ikutin Mas Riki kalau kasih syuting. Kamu kenal sama Bang Riki? Bukan cuma kenal, malahan bentar lagi gue mau macarin dia. Dia cowok yang selama ini gue cari tahu. Jadi, udahlah, lupain aja hubungan kita. Mas Riki, pasti Mas Riki kaget ya aku ikut. Maaf ya, tapi aku ngefans banget sama Mas Riki. Mas Riki, lagi syuting makan yuk. Aku lapar nih, dia tadi ngikutin Mas Riki terus. Iya. Oke Mas ya. Doi, thank you Doi. Ayo Bang. Bos, Oke. scene gue selesai kan? Oke. Scene lu selesai, tapi gua ambil yang lain. Oke, thank you ya. Oke. Kenalin nih. Sutradara gue. Siapa? Siapa? Alalah. Ayo, mulai lagi. Semangat, yuk. Koran, Bu. Maaf, Bu, saya kesiangan, Bu. Makasih ya. Kasih. Kurang ajar. Sudah ada yang mengenali wajahku. Ada berita apa, Bu? Nggak ada, Pak Ustadz. Saya pinjam korannya dulu ya, Pak Ustadz. Soalnya saya mau nyatat alamat penting. Boleh. Tapi saya baca dulu ya. Jangan. Maksud saya dulu yang pinjam Pak Ustadz. Soalnya ini penting sekali. Maaf ya, Pak Ustadz. Jangan sampai Pak Ustadz tahu. Mawar kemana ya? Aku takut dia dikenali orang. Aku mesti cari dia kemana? Jangan-jangan Mawar. Mawar. Kenapa? Enggak. Nama kamu sama dengan nama mantan pacarku dulu. Oh ya? Ya. Satu lagi. Muka kamu itu mirip banget sama dia. Seolah-olah sekarang aku sedang bersama dia lagi. kemana kamu? Dari mana kamu, Nak? Jalan-jalan. Mama pernah cerita kan sama Mawar, kalau Mama menyerahkan cinta Mama sama orang yang Mama cintai, ya kan? Iya. Tapi itu adalah awal dari musibah berkepanjangan yang menimpa Mama. Tapi kenapa kamu menceritakan semua ini?
Yaitu karena Mama menyerahkan cinta Mama sama cowok ingusan yang gak bermasa depan. Coba kalau Mama menyerahkan cinta Mama sama orang yang kaya, yang bermasa depan dan populer. Pasti kita gak akan kayak gini, Ma. Dan Mama juga pasti akan bahagia. Mama gak ngerti. Lihat, wajah kita sudah dikenali. Kamu jangan sembarangan pergi kemana-mana. Kamu tadi menemui siapa? Hah? Calon suami dan cowok idaman Mawar. Dan Mawar yakin dia adalah cowok yang bisa bahagiain Mawar. Siapa dia, Mawar? Mama kan udah bilang, kamu gak boleh bergaul dengan sembarangan orang. Gak ada orang di dunia ini yang bisa kita percaya, Mawar. Pasti ada, Ma, pasti ada. Mawar punya feeling yang kuat. Cowok pilihan Mawar pasti bisa bahagiain Mawar. Lagian juga setiap Mawar ketemu sama dia, Mawar ngerasa dia adalah jodoh Mawar. Dan kita juga baru punya ikatan. Ikatan apa? Ikatan apa? Bilang sama Mama ikatan apa? Mama? Kalau nanti Papa dapat menemukan seorang wanita yang Papa anggap Ma, lihat deh, Ma. menggantikan Dia, almarhum Mama kamu. dia idolanya Mawar, Ma. Ricky Parera. Papa berharap dia tidak hanya membahagiakan Papa, tapi juga dia dapat Mama tahu nggak? Seharian Mawar sama dia, Ma. Papa Mas sendiri Ricky selalu ngajakin ke mengingat rumahnya. almarhum Mama kamu. Terus kita berduaan di kamarnya. Sampai akhirnya, ya, semua itu terjadi. Mama? Mawar, kamu... Mawar, kamu gak tahu, Nak. Ya Allah, emangnya kenapa sih, Ma? Dia tuh populer. Mawar sayang sama dia dan dia siap nikahin Mawar. Itu dosa besar, Mawar. Itu dosa besar. Dosa besar, Mawar. Kita ini emang penipu. Kita menyusahkan hidup banyak orang. Tapi jangan sampai kita melakukan dosa itu. Itu dosa besar, Mawar. Itu dosa besar. Kamu bikin Mama marah. Selama ini Mawar selalu ikuti kata Mama. Mencuri, mencobat, menipu semuanya demi memperpanjang kehidupan kita, Ma. Tapi kita janjikan, Mama janji kalau Mama gak akan pernah mencampur urusan Mawar termasuk jodoh Mawar. Sekarang Mawar ingin ikuti apa kata hati Mawar, titik. Tapi jangan dia, Nak. Mama mohon jangan dia, Mawar. Mawar jangan pergi, Mawar. Jangan pergi, Mawar. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu? Sabar, Bu. Ada apa ini, Bu? Ada apa? Maafkan saya, Pak Ustadz. Saya mengganggu. Istighfar, Bu. Apapun yang sedang terjadi, cobalah istighfar. Sabar. Ada apa ini? Oh ya? Yuk. Emangnya pacar Mas Ricky banyak ya? Kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Sekarang ini saya nggak punya pacar. Kecuali kamu. Kamu tahu sayang, saya akan menikahi kamu. Saya pernah bilang sama kamu kan, dulu saya pernah punya pacar yang mukanya mirip sekali kayak kamu. Dan saya ingkarin janji. Tapi untuk menebus segala kesalahan saya terbodoh, saya akan menikahi kamu. Wanita yang sangat saya cintai. Mas nggak mempermasalahkan siapa aku dan latar belakang aku. Dengar sayang,
tahu siapa kamu dan latar belakang kamu. Yang ada hanya satu, saya akan menikahi orang yang sangat saya cintai. Ya udah, aku mandi dulu sayang ya. Nah. Gak mungkin, Ricky. Gak mungkin kamu menikahi dia. Setelah kamu menyakiti aku, kamu gak boleh menyakiti wanita lain. Belasan tahun, Ricky. Belasan tahun aku menunggu saat seperti ini. Saat aku memberitahukan kamu benih hasil hubungan kita. Mana anak kita, Mawar? Mana? Seharusnya kamu bisa menahan nafsumu. Dari dulu kamu selalu menjadi budak syahwat. Dan kamu sudah merusak segalanya, Ricky. Mawar, saya tanya sekali lagi, mana anak kita? Dia seorang wanita yang mirip aku. Dia tergila-gila sama kamu. Dia mengidolakan kamu. Dia ingin selalu dekat dengan kamu. Karena dia merindukan bapaknya. Dan kamu sudah merusak dia. Gadis itu? Dia anak kandung kamu, Ricky. Kamu jahat, kamu manusia bejat. Kamu jahat, Ricky, jahat. Aku benar-benar berdosa. Aku telah merusak anak aku sendiri. Mas Ricky bangun. Mas Ricky. Mama, Mas Ricky kenapa, Mak? Mas Ricky kenapa? Mama jahat. Mama jahat. Mama jahat. Gak boleh, Nak. Gak boleh. Kamu gak boleh menikah dengan dia. Gak boleh. Mama jahat. Bilang aja kalau Mama sirik. Mama iri karena Mama dapat jodoh, iya kan? Mama ini Mawar selalu berada di bawah tekanan Mama. Kalau kayak gini terus lebih baik Mawar mati. Lebih baik Mawar mati. Mawar, 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 Mawar jangan pergi, nak. Jangan pergi. Enggak mau. Mama jangan pergi. Mama jangan. Hei, kamu akan kehilangan anakmu. Rasain lo. Mama, tolong Mawar. Mama, Max, jangan, Max. Mawar bangun. Kerapuhan imanku telah membuat
sadari akhirnya kau tiada duanya. Tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Dosa dan dosa selama ini. Oh Tuhan, mohon ampun. Bertobat hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia. Kembali padamu. Sudahlah Bu, apa yang dititipkan Allah pasti akan diambilnya. Kita hanya penjaga amanah. Banyaklah berdoa supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mari Bu. Saya ingin di sini dulu, Pak Ustaz. Ayo anak-anak. Maafkan Mama, Nak. Mama ini bukan penjaga amanah yang baik. Mama telah mengajarkan kejahatan dan juga keburukan padamu. Mama ini ibu yang durhaka. Mama nggak pantas menjadi mamamu. Mama menyesal telah menjerumuskan kamu. Mama menyesal mengajarkan kamu menipu di mana-mana. Bahkan karena Mama gak berterus terang di akhir hidupmu, Mama telah membiarkan kamu melakukan dosa besar. Maafkan Mama. Maafkan Mama. Setan selalu bertumpu dalam dada kita. Kemarahan oleh setan, karena itu kata Nabi, iblis itu dibuat dari api. Jadi kalau kamu marah, kamu berwudu. Kalau kita sudah berwudu, akan cair api tadi. Jadi setan akan nyingkir kalau kita berwudu. Tapi apa yang kita lihat? Kemarahan dan kemarahan dan kemarahan. Walaupun sudah dalam penjara, penjara tidak merubah si ibu menjadi orang baik. Penjara tidak bisa merubah dia menjadi dekat pada Allah dan minta ampun, mendekatkan diri pada Allah. Tidak. Apa yang ada dalam benaknya seorang ibu tadi? Ibu yang penuh dengan dendam, kemarahan, iblis. Dia akan ajarin anaknya untuk menjadi penipu. Kenapa? Saya sudah ditipu, hidup saya sudah hancur, hidup saya sudah tertipu. Saya harus terus menipu, menipu dan menipu. Itu akan saya ajarkan pada anaknya. Pemirsa, At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hambaku yang beriman. Ini untuk orang tua. Ku anfusakum, selamatkan dirimu. Wa akhlikum naro, selamatkan anak-anakmu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar dari batu dan manusia, untuk membakar para orang tua yang tidak menyelamatkan anaknya dari api neraka, yang tidak mengajari anaknya bicara benar, perilaku benar, perbuatan benar. Orang tua yang akan dibakar oleh Allah
dengan bahan bakarnya batu dan manusia di neraka nanti. Tapi Allah Karim, Allah Rahmanur Rahim, kasih sayangnya melebihi kemarahannya. Kasih sayang Allah kadang-kadang membawa hambanya tergiring ke jalan yang benar. Allah ingin mengiring hambanya ke jalan yang benar dengan kasih sayangnya. Dengan cara apa? Sesuatu hal yang di luar dugaan sama sekali. Di luar dugaan. Ibu tadi walaupun dia menipu, dia masih suka bersedekah. Sebagian rezekinya diberikan kepada pesantren. Sedekahnya inilah Sang Rahman Rahim memberikan kasih sayangnya, menyelamatkan dia untuk tidak berlarut-larut dalam kedoliman, mendolimin orang, menipu orang. Akhirnya semuanya berakhir. Pemirsa, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Ingat, terima ketentuan Allah. Jangan menentang apa yang Allah tentukan buat kita. Insya Allah dosa kita akan diampunkan, surga akan kita dapatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa hamba ya Allah. Berikanlah kesempatan pada hamba untuk bertobat dan hidup baik menurut kehendak-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu hidayah-Mu untukku. Hamba berjanji, hamba tidak akan melakukan kejahatan hamba lagi. Engkau telah memberikan cobaan yang berat untuk hamba. Engkau telah mengambil putri kesayangan hamba. Mawar. Seharusnya kamu yang mati, Riki. Bukan putri kesayangan. Maafkan aku, Mawar. Maafkan aku. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Sudah terlalu banyak dosa yang hamba perbuat. Ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Kami membawa surat penangkapan. Anda kami tangkap karena telah melakukan penipuan di beberapa kota selama beberapa tahun ini. Saya memang pelakunya, Pak. Dari laporan ada 2 pelaku. Di mana pelaku lain yang membantu Anda? Tidak ada, Pak. Dia sudah tenang di alam sana. Mari, ikut kami ke kantor polisi. Tunggu dulu, Pak. Tangkap saya juga, Pak. Saya orang yang telah memerintahkan semua tindakan kejahatannya, Pak. Jadi saya orang yang paling bersalah. Borgol dia. Siap. Tunggu, Bapak-bapak. Sekarang saya baru tahu siapa kamu sebenarnya. Mintalah ampun pada Allah. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk bertobat.
Borgol dia. Siap.